Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika kelas 8. Kita masih di bab 4 persamaan garis lurus atau PGL, masuk di pertemuan kedua submateri 4.2, yaitu cara menentukan gradien. Kita simak videonya. Oke. Yang pertama harus kita ketahui adalah bentuk umum dari persamaan garis lurus. Bentuk umum persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX ditambah C, di mana M sebagai gradien atau kemiringan garis, X dan Y di sini sebagai variabel, dan C sebagai konstanta. Ya. Untuk variabel dan konstanta mungkin sudah pernah dipelajari di kelas 7. Ada mungkin yang kurang familiar, yaitu gradien. Apa itu gradien? Kita akan membahas di slide berikutnya. Nah, apa itu gradien? Dari definisinya, gradien adalah bilangan yang menyatakan tingkat kemiringan dari suatu garis. Nah, jadi semakin miring suatu garis, semakin besar juga gradiennya. Yang namanya garis lurus pasti ada kemiringannya. Untuk menentukan suatu gradien garis, kamu harus tahu dulu persamaan garisnya. Nah, lalu bagaimana cara menentukan gradien? Kita akan lihat. Ternyata ada 4 cara menentukan gradien. Yang pertama, cara menentukan gradien dari gambar. Yang kedua, cara menentukan gradien dari persamaan Y sama dengan MX ditambah C, atau yang kita kenal dengan persamaan umum ya, bentuk persamaan umum. Yang ketiga adalah cara menentukan gradien dari persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Yang keempat adalah cara menentukan gradien dari 2 titik yang diketahui. Jadi untuk menentukan gradien ada 4 cara. Kita akan bahas satu persatu. Cara yang pertama yaitu menentukan gradien dari gambar. Nah, jika garis condong ke kanan, maka nilai gradiennya positif. Kita lihat gambarnya. Ini ya, jadi ada garis, nama garis adalah garis G ya. Garis G ini dia condong ke kanan, maka nilai gradiennya akan bernilai positif. Menghitung gradiennya adalah ini caranya ya. M itu sebagai gradien, M sama dengan delta Y dibagi delta X. Apa itu delta? Delta itu adalah pengurangan ya. Pengurangan dari titik terjauh dikurangi titik terendah gitu ya. Ini ya delta Y untuk mengukur sejauh mana sumbu Y dia bergerak. Kemudian delta X itu sejauh mana sumbu X bergerak gitu ya. Untuk besar gradien dihitung dari perbandingan sumbu Y dan sumbu X-nya gitu ya, besarannya. Tapi untuk nilainya apakah dia positif atau negatif, lihat dari condong ke arah mana. Kalau ke kanan berarti positif. Ini masih dalam menentukan gradien dalam gambar. Kalau yang tadi ke kanan adalah positif, nah ini jika garisnya condong ke kiri maka nilai gradiennya adalah negatif. Kita lihat gambarnya. Misalkan ini ada garis G ya, disimbolkan dengan G kecil. Nah, garis ini condong ke kiri. Kita lihat ya, dia lebih ke kiri condongnya, maka ketika dia condong ke kiri, maka gradiennya bernilai negatif. Untuk mencari nilai gradiennya, ya kita cari dengan cara sama seperti yang tadi, bedanya karena dia condong ke kiri gradiennya negatif, maka di sini penambahan tanda negatif delta Y per delta X gitu ya. Jangan lupa untuk yang ke kiri tambahkan negatif di sini. Untuk rumus sama saja. Untuk besaran juga sama ya, dihitung dari perbandingan sumbu X dan sumbu Y besarannya. Contoh soal. Tentukan gradien garis yang tegak lurus terhadap A. Ya, terhadap ini ya, garis-garis. Oke. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar A. Ya, berapakah gradien garis A ini? Nah, kalau kita perhatikan dia condongnya ke arah mana? Nah, betul ke arah kiri ya. Kalau kita lihat karena dia garis A ini adalah condongnya ke kiri, maka kalau ke kiri artinya negatif ya. Maka yang dipakai adalah rumus yang gradiennya negatif atau gradiennya menghadap ke kiri. M sama dengan negatif
delta Y per delta X ya. Karena ini adalah gambar langsung pada bidang kartesius ya, atau papan berpetak, maka kita langsung hitung saja petaknya. Untuk delta Y atau pergerakan terhadap sumbu Y atau yang ini ya, yang tegak seperti ini. Nah, yang tegak itu ada berapa kotak atau petak? Ada 4 ya, ada 4 petak atau 4 satuan. Sehingga delta Y-nya adalah 4 dibagi delta X yang mendatar ini. Ada berapa? Jumlah satuan yang dilalui 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Maka gradien garis A adalah min 4 per 6, atau bisa juga diperkecil jadi 2 per 3 gitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua, cara menentukan gradien dari persamaan Y sama dengan mx ditambah c. Ini adalah bentuk persamaan umum ya, di mana Y dan X adalah variabel, M di sini sebagai gradien, dan C adalah konstanta. Nah, untuk mencari gradien berarti M di sini atau gradiennya adalah koefisien dari variabel X gitu ya. Jadi kalau kalian mencari gradien dari bentuk persamaan ini, Y sama dengan mx ditambah c, maka yang dicari adalah koefisien dari X itu sendiri. Contoh soal, tentukan gradien garis dari persamaan Y sama dengan min 3X ditambah 5 ya. Nah, ini bentuknya sama seperti yang di atas. Kalau kita perhatikan, dia adalah bentuk persamaan umum ya, sehingga kita bisa langsung menentukan berapakah M-nya atau gradiennya, di mana M adalah tadi ya koefisien dari X kalau sudah membentuk persamaan umum gitu. Nah, itu ya, jika kita perhatikan garis Y sama dengan min 3X ditambah 5, berarti M sama dengan min 3 dan C-nya adalah 5 ya. Langsung terlihat bahwa gradiennya adalah min 3 ini sebagai koefisien dari variabel X seperti itu. Selanjutnya cara ketiga yaitu menentukan gradien dari persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Ini persamaan yang bukan persamaan umum ya. Nah, jika ditemukan persamaan seperti ini, AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka gradiennya bisa dicari dengan cara negatif A per B, di mana A di sini adalah koefisien dari X dan B di sini adalah koefisien dari Y. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan gradien garis dari persamaan 3X ditambah 8Y sama dengan 9. Nah, kalau kita lihat persamaannya, 3X ditambah 8Y sama dengan 9 ini bisa kita ubah menjadi persamaan seperti ini ya. Karena ini ada variabel X, ada variabel Y, dan ada konstanta, maka kalau diubah menjadi bentuk ini berarti konstantanya maju ya di depan sama dengan, kalau dia berpindah ruas maka tandanya juga akan berubah menjadi negatif ya. Kalau kita ubah berarti min 3X ditambah 8Y dikurangi 9 sama dengan 0 gitu ya. Nah, jika kita mau menentukan gradien garisnya, maka kita jabarkan terlebih dahulu mana A, B, dan C-nya. A adalah koefisien X berarti 3, B adalah koefisien Y berarti 8, C adalah konstanta min 9. Kenapa min? Tadi sudah pindah ruas ya ke depan, karena C-nya kalau di sini ada di depan sama dengan ya. Nah, untuk gradiennya sama seperti yang dirumus, bahwa untuk mencari gradien bentuk yang ini M sama dengan min A per B. A di sini sudah kita tentukan 3, B-nya adalah 8, berarti gradiennya adalah negatif 3 per 8 seperti itu. Selanjutnya, yang keempat, cara menentukan gradien dari dua titik yang diketahui. Untuk ini ada dua titik yang diketahui. Nah, mencari gradiennya sama seperti pada gambar ya. Jadi kita mencari delta Y dulu, baru kita bagi dengan delta X gitu ya. Nah, delta Y ini yang sudah dijabarkan sebelumnya, bahwa Y2 dikurangi Y1 gitu ya. Jadi delta Y itu adalah penjabarannya Y2 dikurangi Y1. Sedangkan delta X itu adalah X2 dikurangi X1 ya. Selalu
yang akhir ya dikurangi yang awal gitu ya. Nah, contoh soalnya. Tentukan gradien garis yang melalui titik P min 1,3 dan Q 5, min 7. Ada dua titik ya. Nah, kita akan menentukan gradien garisnya. Bagaimana caranya? Yang pertama untuk titik P sama dengan min 1,3 X, Y gitu ya. Untuk titik P berarti dia adalah titik yang pertama, sehingga ini adalah sumbu X yang pertama atau titik X yang pertama, sehingga menjadi X1. X1 nya adalah min 1, kepemilikan dari titik P. Berarti ini Y ya, sumbu Y yang pertama atau Y1. Y1 nya adalah positif 3, sehingga didapatkan X1 nya adalah min 1, Y1 nya adalah 3 atau positif 3. Untuk titik yang kedua namanya adalah X. X itu adalah 5, min 7. 5, min 7 ini 5-nya sebagai sumbu X yang kedua ya, titik X yang kedua. Kemudian min 7 ini sebagai titik Y yang kedua, atau bisa dituliskan X2-nya sama dengan 5, Y2-nya sama dengan min 7. Nah, kita sudah dapatkan ini titiknya X1, Y1, X2, dan Y2. Sehingga kita bisa masukkan ke dalam rumus gradiennya atau M-nya. M sama dengan delta Y per delta X, atau Y2 dikurangi Y1 X per X2 dikurangi X1. Ya, kita ulang lagi rumusnya di sini ya. Jangan lupa kita dahulukan yang 2 ya, atau titik koordinat yang kedua yang akhiran gitu. Y2 dikurangi Y1, Y2-nya kita lihat dari sini yang sudah diketahui adalah min 7 dikurangi oleh Y1-nya 3 dibagi 5. 5 itu adalah X2 dikurangi dengan X1. X1-nya adalah negatif 1. Jadi seperti ini bentuknya ya. 5 dikurangi negatif 1 karena X1-nya adalah negatif 1 dan ini adalah dikurangi. Jadi tandanya dikurangi negatif 1. Nah, bagaimana cara mengoperasikannya? Untuk negatif 7 dikurangi 3 ya, karena dia sudah negatif kemudian negatif lagi, maka dijumlahkan negatifnya menjadi negatif 10 dibagi atau per. Nah, ini 5 dikurangi negatif 1 karena dia sudah dikurangi dan kemudian negatif, artinya kita kalikan negatif kali negatif munculnya positif, sehingga sama seperti 5 ditambah 1. 5 tambah 1, 6. Jadi untuk gradien garis ini ya, yang melalui titik P dan titik Q adalah min 10 per 6. Atau bisa juga diperkecil ya, masing-masing dibagi 2 berarti min 5 per 3 seperti itu. Nah, selanjutnya sifat gradien dari dua buah garis. Yang pertama, sifat gradien dari dua buah garis yang saling sejajar. Dua buah garis sejajar contohnya ini ya, ada garis G dan garis H. Dua garis ini saling sejajar, lalu bagaimana dengan gradiennya dari dua buah garis tersebut? Nah, ternyata jika ada dua buah garis yang saling sejajar, maka gradiennya adalah sama besarnya. Gradien garis G akan sama dengan gradien garis H karena mereka saling sejajar. Contoh soal. Tentukan gradien garis A yang melalui titik 4,3 dan sejajar dengan garis B dengan persamaannya adalah Y sama dengan 3X min 1. Kita mulai dari mana? Ya, karena kita lihat ini adalah sejajar, sudah pasti gradien garis A dan gradien garis B adalah sama. Tapi, apa gradien yang diketahui yang pertama? Karena tidak ada ya gradien yang diketahui pada contoh soal ini. Nah, kita terfokus pada persamaan garis yang garis B. Dari sinilah nanti kita dapatkan gradien garis B. Seperti apa? Nah, pertama, tentukan gradien garis B-nya dulu karena yang diketahui adalah persamaan garis B. Dari persamaan garis B ini kita bisa menentukan gradiennya. Bagaimana caranya? Nah, menggunakan cara mencari gradien dengan bentuk persamaan umum ya, Y sama dengan MX ditambah C gitu ya. Nah, kalau dari sini berarti M-nya adalah 3. M di sini adalah gradien, sehingga gradien garis B adalah 3, seperti itu ya. Persamaan garis umumnya adalah Y sama dengan MX gitu ya. Dengan demikian nilai M adalah 3, artinya gradien garis B adalah 3.
kita sudah mengetahui nih gradien garis B-nya adalah 3. Nah, karena garis B dan garis A sejajar, kalau garis B adalah 3, maka garis A gradiennya juga 3. Betul. Selanjutnya, masih di sifat gradien dari dua buah garis, yang kedua adalah sifat gradien dari dua buah garis yang saling tegak lurus. Saling tegak lurus artinya seperti ini, ada garis G dan garis H saling tegak lurus, artinya dia memotong, saling berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku ya. Ini artinya garis yang saling tegak lurus. Nah, untuk gradiennya itu adalah seperti ini hubungannya. Gradien garis G jika dikalikan dengan gradien garis H adalah sama dengan -1. Ini ketika hubungan dua garisnya adalah saling tegak lurus. Contoh soal. Tentukan gradien garis A. Ya, tentukan gradien garis A yang melalui titik 4,3 dan tegak lurus garis B dengan persamaan 2Y sama dengan 3X dikurangi 1. Kata kunci adalah tegak lurus. Berarti gradien garis B jika dikalikan dengan gradien garis A akan menghasilkan -1. Tapi gradiennya tidak ada yang diketahui, hanya ada persamaan garis untuk garis B. Kita akan beranjak dari sini, ya. Di sini adalah persamaan garis B, yaitu 2Y sama dengan 3X dikurangi 1. Dari sini kita akan menemukan berapakah gradien garis B. Bagaimana caranya? Kita bisa membuat ini menjadi persamaan garis lurus yang umum ya, Y sama dengan MX ditambah C. Tapi bagaimana ada duanya di depan? Nanti kita akan pindahkan atau pindah ruaskan gitu ya. Caranya seperti apa ya? Langkah pertama sama seperti yang sebelumnya, kita cari dulu gradien garis B. Kenapa? Karena garis B ini yang diketahui persamaannya. Jadi mudah sekali kita menentukan gradien garis B terlebih dahulu. Bagaimana cara mencarinya? Tadi yang sudah dibilang di awal bahwa kita akan membuat dia menjadi persamaan garis lurus yang umum, Y sama dengan MX ditambah C. Karena ada duanya di depan, kita pindahkan ke ruas yang di sebelahnya. Karena 2 sebagai pengali Y, ketika pindah ruas dia menjadi pembagi dari sisi sebelah kanan sama dengan. Jadi Y sama dengan 3X dikurangi 1 dibagi 2. Nah, 2 di sini pembagian untuk 3X dan pembagian untuk -1 juga. Sehingga Y sama dengan 3/2X gitu ya. Atau sama saja dengan 3X/2 sama saja. Dikurangi 1/2 gitu ya. Jadi ini bentuk dari Y sama dengan 3/2X min 1/2. Ini adalah bentuk Y sama dengan MX tambah C. Kalau sudah membentuk persamaan garis lurus yang umum, sehingga M bisa diketahui yaitu sebagai koefisien dari X, sehingga M-nya adalah 3/2. Nah, gradien ini adalah gradien garis B. Untuk menentukan gradien garis A, karena dia tegak lurus ya, jadi pengaliannya berapa ya dikalikan dengan 3/2 sehingga hasilnya adalah -1. Seperti itu. Didapatlah gradien garis A-nya adalah -2/3. Kenapa -2/3? Kalau kita buktikan dengan menghitungnya ya, kalau kita kalikan gradien garis A dan gradien garis B, berarti 3 dikali 2, ya kan? 3 kali 2 adalah 6, 2 kali 3 adalah 6, jadi 6/6. Positif dikalikan negatif, berarti negatif 6/6. 6/6 itu adalah 1, berarti negatif 1. Atau cara gampangnya seperti ini. Kalau kita mencari gradien garis yang saling tegak lurus, jika diketahui gradien garis yang pertama, misalkan gradien garisnya adalah, gradien garisnya adalah 1/2. Kalau gradien garis yang pertama adalah 1/2, kita mencari gradien garis yang tegak lurus dari 1/2, berarti tinggal dibalik ya posisinya. 1/2 menjadi 2/1. Karena 1/2 yang awal adalah positif, maka 1/2 yang 2/1-nya yang kedua adalah harus negatif. Sehingga pasangan gradien garis yang tegak lurus terhadap 1/2 adalah negatif 2/1, seperti itu. Ya, cara mudahnya seperti itu. Nah, cukup sekian ya video kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.